Selamat pagi pemirsa. Dan apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, Anda kembali berjumpa bersama kami dalam program TVR 09. Bersama saya Elisa Purba dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Mengawali informasi pada pagi hari ini, anggota Komisi 5 DPR RI kritisi rencana kenaikan tarif ojek online yang akan diterapkan pada akhir Agustus nanti. Pasalnya kenaikan tarif ojol dikhawatirkan dapat membebani masyarakat. Anggota Komisi 5 DPR RI kritisi rencana kenaikan tarif ojek online yang akan diterapkan pada akhir Agustus mendatang. Pemerintah telah memastikan akan menaikkan tarif ojek online pada 29 Agustus 2022 mendatang, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 564 Tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Perubahan tarif ojek online diatur dalam 3 zona berbeda. Biaya jasa batas bawah ditetapkan sebesar Rp2.600 per kilometer yang sebelumnya Rp2.000. Biaya jasa batas atas sebesar Rp2.700 per kilometer yang sebelumnya Rp2.500. Sementara itu, biaya jasa ditetapkan sebesar Rp13.000 hingga Rp13.500 yang sebelumnya sebesar Rp8.000 hingga Rp10.000. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras meminta pemerintah untuk melakukan kajian ulang terkait rencana kenaikan tarif ojek online. Bagaimana kebutuhan masyarakat ini bisa terpenuhi semuanya. Terkait dengan kenaikan ini, ya perlu kajian lebih mendalam agar tentu tidak menimbulkan lagi polemik juga di tengah-tengah masyarakat. Sementara pemulihan ekonomi ini sementara kita genjot. Menjadi kebutuhan pokok masyarakat hari ini. Masyarakat baru mulai beraktivitas dan kalau misalnya dibarengi lagi kenaikan-kenaikan yang tentu memberikan beban kepada masyarakat, ini akan mengakibatkan juga masyarakat tidak mampu lagi untuk membiayai seluruh kepentingan keluarganya. Pengaturan mengenai tarif dasar kendaraan online bisa dibahas secara komprehensif dan diatur lebih lanjut melalui RUU LLAJ. Vinita dan Helmi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam rangka perhelatan P20 yang akan dilaksanakan di Indonesia, DPR berkomitmen memberikan fasilitas penerimaan dan penyelenggaraan secara maksimal. Dalam rangka perhelatan P20 yang akan dilaksanakan di Indonesia, DPR RI berkomitmen memberikan fasilitas penerimaan dan penyelenggaraan secara maksimal. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti mengatakan, pertemuan internasional P20 merupakan momentum pemulihan ekonomi nasional serta sektor pariwisata Indonesia. Novita menambahkan, Indonesia harus menjadi tuan rumah yang baik. Untuk itu, DPR RI berkomitmen memberikan fasilitas serta pelayanan terbaik bagi para delegasi negara P20. Novita menegaskan, penyelenggaraan sidang internasional juga akan mengedepankan penggunaan teknologi digital. Hal ini akan mempermudah jalannya sidang internasional Parlemen 20. Ya, jadi ini adalah ibaratnya kebanggaan juga ya, karena Indonesia beberapa kali terpilih dan kali ini juga terpilih, dan pastinya ini juga saatnya momen untuk kita mempersiapkan diri, kemudian harus memaksimalkan dalam menerima negara-negara tetangga yang akan datang, sehingga ini bisa membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia ini mampu untuk menjadi negara-negara menerima kegiatan-kegiatan internasional. Seperti yang beberapa kemarin saat ada acara pun saya lihat sudah sukses, dan ini memang harus dibuktikan dan mulai secara maksimal dipersiapkan, tidak boleh kemudian disia-siakan kesempatan ini. Novita berharap seluruh satuan tugas yang ada di DPR RI mempersiapkan penyelenggaraan sidang P20 dengan maksimal, baik dari segi SDM maupun fasilitas pendukung. Hilman Hidayat dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI dukung pencegahan gagalnya tumbuh kembang pada balita atau stunting di Indonesia. Informasi lengkapnya sesaat lagi pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat.
Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, masih di TVR Adult 9. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi dari Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia atau Hikmah Budi. Permasalahan stunting di Indonesia menjadi salah satu pembahasan dan perhatian khusus dalam audiensi tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia atau Hikmah Budi. Permasalahan stunting di Indonesia menjadi salah satu pembahasan dan perhatian khusus dalam audiensi tersebut. Ditemui saat audiensi dengan Hikmah Budi di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini, Sufmi Dasko menyampaikan, stunting menjadi perhatian serius dari DPR RI yang akan selalu diupayakan penyelesaiannya lewat Kementerian Kesehatan yang merupakan mitra dari Komisi 9 DPR RI. Kita dengan LMND udah berapa bulan yang lalu ya, kita udah sambungkan dengan komisi terkait juga udah jalan, kita bantu ke BUMN pakai CSR, dia melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka yang memperkecil soal stunting tadi. Nanti boleh kalau dari Mabudi ada kegiatannya apa, nanti kita support, kita sambungkan. Sementara itu, Ketua Umum Mahasiswa Buddhis Indonesia Wiryawan menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR RI yang langsung merespon dan mendukung kegiatan pencegahan stunting yang nantinya akan dilakukan dan disosialisasikan oleh organisasi Hikmah Budi. Akan berusaha untuk berkoordinasi dengan cabang-cabang di seluruh Indonesia untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pemenuhan gizi yang dikhususkan untuk ibu hamil. Karena pencegahan ini menurut saya sangat penting. Karena kalau sudah terjadi akan sangat sulit untuk diatasi. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menargetkan angka prevalensi stunting sebesar 14% di tahun 2024. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan mempersiapkan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di seluruh daerah, sehingga penularan virus cacar monyet di Indonesia dapat diantisipasi sedini mungkin. Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan mempersiapkan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di seluruh daerah, sehingga penularan virus cacar monyet di Indonesia dapat diantisipasi sedini mungkin. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, anggota Komisi 9 DPR RI, Elva Hartati menyatakan, pemerintah tidak boleh lengah terhadap wabah cacar monyet. Pencegahan harus dilakukan sedini mungkin, jangan sampai virus cacar monyet mewabah seperti COVID-19.
Kementerian Kesehatan harus mempersiapkan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di setiap wilayah agar penyebaran cacar monyet tidak meluas. Ya, upayanya harus di setiap fasilitas kesehatan harus berharap berjaga dan nakesnya, tugas kesehatan juga memberikan pengertian sosialisasi kepada masyarakat agar supaya jangan terjangkit cacar monyet ini. Apalagi dengan datangnya seseorang dari Eropa yang terkena cacar monyet ini. Ya. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani berpendapat virus cacar monyet tidak boleh disepelekan pemerintah. Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan harus ditingkatkan, khususnya di desa-desa. Pemerintah juga perlu memperketat proses masuknya warga negara asing ke Indonesia, serta memasifkan kembali sistem karantina kesehatan. Pemerintah harus segera melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga lainnya yang terkait, tentu saja dengan Kementerian Perhubungan, dengan otoritas bandara, dengan para pemegang kewenangan di pintu-pintu perbatasan, sehingga setiap lalu lalang warga negara baik WNI maupun warga negara asing ini bisa terpantau dengan baik. Itu yang pertama. Hilman dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Anggota Komisi 11 DPR RI menilai pemerintah belum mempunyai alasan yang kuat untuk menaikkan harga BBM karena alokasi subsidi dalam APBN masih mencukupi. Pemerintah berencana menaikkan harga BBM di dalam negeri di tengah harga minyak mentah dunia yang sedang menunjukkan tren penurunan harga. Anggota Komisi 11 DPR RI menilai pemerintah belum mempunyai alasan kuat untuk menaikkan harga BBM karena alokasi subsidi dalam APBN masih mencukupi. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Kamru Samad menjelaskan, dari sisi keuangan negara, serapan anggaran untuk subsidi BBM hingga pertengahan tahun 2022 baru sekitar 74,5 triliun rupiah dari alokasi 502 triliun rupiah untuk subsidi BBM listrik dan LPG. Di sisi lain, penerimaan negara mengalami peningkatan, sehingga APBN semester 1 bisa surplus. Kamru Samad menambahkan saat ini daya beli masyarakat juga sedang membaik. Jika pemerintah menaikkan harga BBM, daya beli bisa turun kembali. Alokasi kita di APBN masih cukup memadai. Itu kalau kita lihat dari segi keuangan negara. Bagaimana dengan perkembangan terbaru di bulan Agustus? Ada 3 yang kita bisa jadikan dasar untuk tidak menaikkan harga BBM. Pertama, harga minyak dunia sudah turun, crude oil sudah turun. Yang kedua, penerimaan negara meningkat, bahkan surplus di semester pertama. Yang ketiga, yang kita lihat itu adalah konsumsi daya beli masyarakat sudah mulai membaik. Kamru Samad meminta para menteri yang berkaitan dengan kenaikan harga BBM mengkaji kembali data realisasi APBN tahun 2022, terutama asumsi harga minyak mentah dan penyerapan anggaran subsidi energi. Panji dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, saat ini cacar monyet dilaporkan telah meluas hampir ke seluruh benua dan Indonesia juga telah mengkonfirmasi kasus pertamanya. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa untuk Anda dan tetaplah bersama kami di TVR 09. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan.
tidak saling berjabat tangan, tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah gencar melakukan sosialisasi pencegahan cacar monyet serta melakukan pemantauan secara ketat di pintu-pintu masuk perjalanan luar negeri. Kasus cacar monyet atau monkeypox saat ini telah menyebar secara global. WHO telah menyatakan cacar monyet sebagai darurat kesehatan global karena penyebarannya yang sangat cepat. Dan berikut ini pemirsa laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Di tengah-tengah menurunnya angka penderita COVID-19 di seluruh dunia, dengan harapan pandemi ini segera berlalu, WHO kembali menerima laporan tentang adanya kasus penyakit cacar monyet atau monkeypox dari negara non-endemis. Saat ini cacar monyet dilaporkan telah meluas hampir ke seluruh benua. Hal ini tentu saja membuat sektor kesehatan di seluruh dunia menjadi waspada. Begitu pula masyarakat umum mulai banyak yang bertanya-tanya tentang penyakit ini. Lalu apa sebenarnya penyakit cacar monyet atau yang secara internasional disebut sebagai monkeypox ini? Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah gencar melakukan sosialisasi pencegahan cacar monyet serta melakukan pemantauan secara ketat di pintu-pintu masuk perjalanan luar negeri. Anggota Komisi 9 DPR RI, Ratu Ngadu Bonuwula, meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka antisipasi virus cacar monyet dengan menerapkan protokol kesehatan. Ratu menambahkan bagi masyarakat yang terpapar virus cacar monyet harus segera melakukan isolasi mandiri. Selanjutnya kepada mereka mungkin yang sudah kontak erat itu memang harus isolasi juga gitu. Jangan sampai ini menyebar lagi kepada masyarakat yang lain ya. Jadi memang Komisi 9 meminta agar terus ada upaya-upaya pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus cacar monyet ya. Memang karena ini masuk dari luar negeri, memang semua pintu masuk ini harus ekstra ketat dipantau oleh pemerintah dan juga di situ harus ada istilahnya pengecekan yang lebih ekstra ya, sehingga apabila diduga ya itu memang harus untuk segera mungkin diisolasi sehingga tidak terpapar. Jadi memang di pintu-pintu masuk perlu ada upaya. Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan mempersiapkan fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan di seluruh daerah sehingga penularan virus cacar monyet di Indonesia dapat diantisipasi sedini mungkin. Anggota Komisi 9 DPR RI Elva Hartati menyatakan, pemerintah tidak boleh lengah terhadap cacar monyet. Pencegahan harus dilakukan sedini mungkin. Jangan sampai virus cacar monyet mewabah seperti virus COVID-19. Upayanya harus di setiap fasilitas kesehatan harus berharap berjaga dan nakesnya, tugas kesehatan juga memberikan pengertian sosialisasi kepada masyarakat agar supaya jangan terjangkit cacar monyet ini. Apalagi dengan datangnya seseorang dari Eropa yang terkena cacar monyet ini. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI lainnya, Neti Prasetyani berpendapat virus cacar monyet tidak boleh disepelekan pemerintah. Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan harus ditingkatkan, khususnya di desa-desa. Pemerintah juga perlu memperketat proses masuknya warga negara asing ke Indonesia, serta memasifkan kembali sistem karantina kesehatan.
pemerintah harus segera melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga lainnya yang terkait, tentu saja dengan Kementerian Perhubungan, dengan otoritas bandara, dengan para pemegang kewenangan di pintu-pintu perbatasan, sehingga setiap lalu lalang warga negara baik WNI maupun warga negara asing ini bisa terpantau dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja pemerintah kita minta menerapkan SOP ya secara ketat, sehingga negara-negara yang sudah terpapar, sudah melaporkan kejadian cacar monyet ini bisa menjadi perhatian khusus ya bagi pejabat atau pemegang otoritas di pintu-pintu perbatasan. Yang ketiga, tentu saja pemerintah harus menyiapsiagakan seluruh fasilitas kesehatan juga siap untuk melayani warga yang kemungkinan terpapar cacar monyet. Kasus cacar monyet atau monkeypox saat ini telah menyebar secara global. WHO telah menyatakan cacar monyet sebagai darurat kesehatan global karena penyebarannya yang sangat cepat. Sementara itu, Kemenkes telah mengumumkan 1 pasien pertama yang terkonfirmasi kasus cacar monyet di Indonesia pada 20 Agustus 2022 lalu. Sejauh ini, sebanyak 70 negara telah melaporkan kasus cacar monyet. Pemerintah harus memperketat pengawasan perjalanan luar negeri dan juga pintu masuknya agar penularan virus cacar monyet tidak meluas di Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tahukah Anda bahwa Museum Nasional mempunyai ruang pertunjukan dengan menggunakan teknologi imersif? Ini pemirsa pasti penasaran bukan apa itu imersif ini? Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09. Kembali di TVR 09. Indonesia punya banyak khasanah budaya yang masih bisa dikembangkan apalagi di zaman serba teknologi seperti saat ini. Budaya Indonesia kini dikemas dengan aneka rupa pertunjukan. Dan di Museum Nasional mempersembahkan ruang pameran dengan teknologi imersif. Ruang imersiva menciptakan pengalaman interaktif bagi pengunjung yang sangat modern. Dan berikut ini liputannya pemirsa dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, pecinta seni dan sejarah. Tahu kan kalau Indonesia punya banyak khasanah budaya yang masih bisa dikembangkan?
Apalagi di zaman serba teknologi seperti saat ini, budaya Indonesia kini dikemas dengan aneka rupa pertunjukan yang memadukan unsur seni tradisional dengan modern. Salah satunya yang kini dipersembahkan oleh Museum Nasional melalui ruang pertunjukan Immersiva. Wah, apa tuh ya Immersiva? Dengan teknologi imersif, ruang Immersiva menciptakan pengalaman interaktif bagi pengunjung. Teknologi imersif merupakan sebuah teknologi informasi di mana seluruh dinding dan lantai di sebuah ruangan diproyeksikan gambar bergerak yang dilengkapi dengan tata suara sehingga pengunjung dapat merasakan pengalaman yang unik dan menarik. Konten Immersiva menampilkan sejarah Indonesia dalam konsep alam, masyarakat, sejarah, dan budaya dari masa ke masa. Di ruang ini pengunjung akan berpetualang mengalami dunia dari sudut pandang yang lebih menarik. Keseluruhan gambar dan penyajian di ruang Immersiva menampilkan ornamen dan bentuk-bentuk budaya Nusantara dengan musik yang diaransemen modern dan melibatkan audiovisual untuk menciptakan sensasi pengalaman unik, terutama penglihatan, suara, dan imajinasi melalui bantuan teknologi digital. Melalui ruang Immersiva, para pengunjung diharapkan dapat terinspirasi dan menjadikan sejarah nasional sebagai bagian dari sejarah personalnya. Wahana baru ini diharapkan dapat membuat pengunjung belajar dan mendapatkan pengetahuan budaya dengan cara yang menyenangkan. Untuk masyarakat, khususnya generasi muda, dapat memiliki kesadaran dan pemahaman akan kekuatan budaya Indonesia dengan cara yang lebih modern. Hal tersebut akan membantu generasi muda untuk memahami jati dirinya dan menyadari potensinya sebagai bangsa yang besar yang mampu bekerja sama dan hidup berdampingan dengan berbagai bangsa di dunia. Museum Nasional atau yang juga dikenal sebagai Museum Gajah terletak di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Museum Nasional menyimpan aneka karya dan peninggalan mulai dari arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi bangsa Indonesia. Nah, bagaimana pemirsa TVR Parlemen? Apakah tertarik untuk berkunjung ke Museum Nasional? Jangan lupa untuk memesan tiketnya secara online terlebih dahulu ya. Pemirsa TVR Parlemen, segmen Instip sekaligus menutup program TVR Parlemen pada pagi hari ini. Dan pemirsa, sejumlah agenda dan juga program DPR RI dapat Anda saksikan secara langsung tentunya di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetaplah patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 edisi pagi ini. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya. Tentunya saya Anggun Oktarini, sampai bertemu kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara